Bibi-bibi apang lurus harian bibi, bibi menjauhkan kelotang. Om Swastiastu. Pada hari ini Bapak akan memberikan tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti melalui video pembelajaran dengan materi perkembangan agama Hindu di Asia. Bapak harapkan anak-anak untuk menyimak, memahami, serta dimengerti video pembelajaran ini. Semoga anak-anak selalu sukses. Adapun tujuan pembelajaran tentang materi ini, yang pertama, menjelaskan sejarah singkat Hindu di Asia. 2. Menjelaskan perkembangan agama Hindu di Asia. 3. Menyebutkan peninggalan-peninggalan agama Hindu di Asia. 4. Menyebutkan tentang upaya-upaya melestarikan peninggalan agama Hindu. Sejarah singkat Hindu di Asia. Agama Hindu berkembang di India, di lembah Sungai Sindhu, kemudian berkembang ke wilayah yang lebih utara, di antaranya Nepal. Perkembangan agama Hindu di Nepal sangatlah kuat. Kemudian agama Hindu menyebar ke Sri Lanka, Tiongkok Selatan, dan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya adalah Punan di delta Mekong, Linyi di sekitar Vietnam Selatan, Piu di Myanmar, Mondowrawati di Semenanjung Malaya, Chenla dan Khmer di Kamboja. Perkembangan agama Hindu di Asia. 1. Perkembangan agama Hindu di India. Perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Weda dimulai waktu bangsa Arya tinggal di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Arya ke lembah Sungai Sindhu menyebabkan bangsa Drapida atau suku asli lembah Sungai Sindhu menyingkir ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan. Pada zaman Brahmana, pengaruh kaum Brahmana sangat besar pada kehidupan keagamaan. Hanya kaum Brahmana yang berhak mengantarkan persembahan orang kepada para dewa. Zaman ini ditandai dengan disusunnya tata cara upacara agama yang teratur. Zaman Upanishad yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan sesaji saja, tetapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir rahasia alam. Zaman Upanishad adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Pada zaman ini muncullah ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan Purana. A. Kerajaan Maurya. Kerajaan ini didirikan oleh Chandragupta. Selama masa pemerintahan Raja Chandragupta, kerajaan Maurya berkembang dengan pesat dan menjadi kerajaan besar. Kehidupan keagamaan di kerajaan Maurya sangat harmonis. B. Kerajaan Gupta. Kerajaan ini muncul pada abad keempat Masehi. Berdirinya kerajaan Gupta karena pada masa itu kerajaan Maurya telah mengalami kemunduran. Kerajaan Gupta mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Samudra Gupta. Pada masa itu, agama Hindu berkembang dengan pesat. C. Kerajaan Andhra. Kerajaan ini berkembang di dekat Sungai Godavari pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Krishna,
Raja mendirikan bangunan suci agama Hindu. Adapun bangunan sucinya adalah kuil Kailasa di Ellora. D. Kerajaan Pallava. Kerajaan ini berdiri tahun 350 sampai dengan 750 Masehi. Beribu kota di Kanchi. Raja yang paling terkenal memerintah kerajaan Pallava adalah Raja Narasimha Warman. Kerajaan Pallava adalah kerajaan yang bercorak Hindu dengan ditandai dibangunnya 7 kuil. Perkembangan agama Hindu di Cina. Perkembangan agama Hindu di Cina dimulai semenjak Cina dikuasai oleh dinasti Han. Pada tahun 206 sebelum Masehi, berkuasa dinasti Han, Kaisar Cina memberikan izin para Brahmana untuk datang ke Cina mengajarkan agama Hindu. Dengan datangnya para Brahmana ke Cina, agama Hindu mulai berkembang di negeri Cina. 3. Perkembangan agama Hindu di Kampuchea. Perkembangan agama Hindu di Kampuchea. Pengaruh agama Hindu di Kampuchea awalnya masuk ke lembah Sungai Mekong di daerah Punan. Kampuchea. Di Punan berdiri kerajaan Punan yang didirikan oleh seorang Brahmana yang bernama Kaundianya pada awal tahun Masehi. Kerajaan Punan adalah kerajaan awal yang mengembangkan agama Hindu di Kampuchea. Perkembangan agama Hindu di Indonesia. 4. Agama Hindu berkembang di Indonesia sejak awal Masehi dengan berdirinya Kerajaan Salaka Nagara di Jawa Barat. Kemudian berkembang ke Kalimantan Timur dengan Kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 7 buah yupa. Yupa didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yadnya oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman melakukan yadnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu disebut Waprakeswara. Agama Hindu berkembang di Jawa Barat abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Adapun peninggalan-peninggalannya seperti Prasasti Carution, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cibuaya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta, memakai huruf Pallava. Prasasti Tukmas berisi atribut Dewa Trimurti seperti Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Prasasti Tukmas diperkirakan tahun 650 Masehi. Selain itu ditemukan prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Saka dengan Candra Sengkala berbunyi Sruti Indriya Rasa. Pada abad ke-8, agama Hindu berkembang ke Jawa Timur yang kemudian dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinoyo dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Sima pada tahun 760 Masehi oleh para ahli Weda. Dewa Sima adalah raja dari kerajaan Kanjuruan yang adil. Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa dengan gelar Sri Isano Tunggadewa yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Setelah dinasti Isana Wamsa, pada masa kerajaan Kediri banyak
muncul karya sastra Hindu. Misalnya kitab Semarandana, kitab Bharatayuda, kitab Lubdaka, Werta Sancaya, dan kitab Kresnayana. Kerajaan Singosari pada tahun 929 sampai dengan 947. Pada masa Kerajaan Singosari didirikanlah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Pada masa Kerajaan Majapahit, agama Hindu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak peninggalannya dalam bentuk candi dan karya sastra. Salah satunya adalah Candi Penataran, yaitu bangunan suci agama Hindu terbesar di Jawa Timur. Juga munculnya buku Negara Kertagama. Agama Hindu berkembang pula di Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti. Juga adanya Arca Siwa dan Pura Putra Batara di Desa Bedahulu Gianyar. Menurut uraian yang tertulis di daun lontar di Bali, Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali. Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. C. Peninggalan-peninggalan agama Hindu di Asia. 1. Peninggalan prasasti antara lain: A. Prasasti Tunaharu, B. Prasasti Blangbangan, C. Prasasti Blitar, D. Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Yupa, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Ciarution, dan Prasasti Pasir Ngawi. 2. Peninggalan dalam bentuk candi antara lain: A. Candi Tegowangi, B. Candi Sawentar, C. Candi Tikus, D. Candi Gapura Wringin, E. Candi Bajang Ratu, F. Candi Kidal, G. Candi Prambanan, H. Candi Singosari, I. Candi Jago, J. Candi Penataran, K. Candi Dieng, dan Candi Trowulan. 3. Peninggalan dalam bentuk karya sastra antara lain: A. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, B. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, C. Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular, D. Kitab Kunjarakarna, E. Kitab Partayatnya, F. Kitab Pararaton menceritakan riwayat raja-raja Singosari dan Majapahit, G. Kitab Sundayana menceritakan peristiwa Bubak, H. Kitab Sorandaka menceritakan pemberontakan Sora, I. Kitab Ranggalawe menceritakan Ranggalawe, J. Kitab Panji Wikrama menceritakan riwayat Raden Wijaya, K. Kitab Usana Jawa menceritakan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada. Upaya melestarikan peninggalan agama Hindu. 1. Memelihara peninggalan bersejarah sebaik-baiknya dengan cara menjaga kebersihan dan keindahannya, seperti tidak mencoret-coret peninggalan sejarah, tidak mengambil barang-barang peninggalan sejarahnya. 2. Melestarikan benda atau situs sejarah tersebut agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun faktor buatan, seperti memberikan pagar agar tidak dirusak. 3. Mentaati tata tertib yang dibuat untuk pengunjung di setiap situs bersejarah. 4. Wajib mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang terkait pelestarian peninggalan sejarah. Demikianlah materi pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Kelungkung Semarepura, kirang langkung lunas pangampura.
Om Shanti 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 Om.